tujuan kehidupan manusia di alam semesta. Pernah terpikir nggak untuk apa kita ditaruh ke dunia ini? Satu persatu dilahirkan, yang sudah habis waktunya ditarik kembali. Begitu seterusnya sehingga tidak ada orang yang kekal. Ternyata cuman untuk Allah buktikan sabar dan syukur kita. Kalau Allah udah tahu sabar syukur kita semana, karena Allah yang menciptakan kita. Tapi dibuktikan supaya kita menyadari, benar ya Allah, ternyata Engkau uji begitu aja aku udah susah. Tidak bisa senang, tidak bisa syukur. Ternyata Engkau uji sedikit aja aku tidak bisa sabar, tidak bisa menerima. Terbukti dengan kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh Allah. Jadi ruh yang pertama ditiup atau diadakan adalah ruh dan nur Muhammad. Ini berkembang biak menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Semua yang ada di alam ruh ini pasti Allah turunkan ke bumi, walaupun sebentar ataupun lama. Kalau yang lama seperti Nabi Adam, Nabi Nuh itu lama. Yang sebentar itu bayi yang gugur dalam kandungan. Nah, ketika dulu kita di alam ruh, ini kita sudah, ini masih aslinya kita, tanpa nafsu. Nah, jadi kita sudah sangat dekat kepada Allah, sangat mengenal kepada Allah, sangat cinta kepada Allah dulu. Nah, sehingga Allah mengambil perjanjian, apakah kalian akan setia kepadaku? Benar ya Allah, kami akan setia. Apapun yang terjadi, benar ya Allah, apapun yang terjadi. Ya. Sudah diambil janji setia, tapi karena Allah bersifat maha benar, tidak langsung mengiyakan, tapi membuktikan dulu. Ya. Jadi dibuatlah dunia ini untuk menjadi laboratorium bagi ruh. Dibuat jasad Nabi Adam untuk menjadi alat uji tesnya ya, bagi ruh. Jadi ruh dimasukkan dalam jasad, ditaruh ke dalam dunia ini. Nah, manusia yang pertama turun adalah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, Allah berfirman, tinggallah kalian di bumi dengan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Jadi hidup kita sudah ditentukan, kapan lahir, mau ketemu siapa, mau buat apa, rumahnya di mana, meninggalnya sebab apa, semua sudah jelas. Disuruh hidup kita dengan senang, dalam arti syukur, bukan bersenang-senang. Ini ada musuh bagi kalian, setan dan iblis. Kalau kalian mengikutinya, tempatnya neraka. Mengikuti setan iblis itu yang bagaimana? Yang menyalahkan orang, yang membenarkan diri, yang mengikuti angan-angan itu iblis. Karena Allah berfirman, ingatlah kelebihan di antara kalian, disuruh lihat kelebihan orang lain. Yang benar itu Allah, jangan kita merasa benar atau membenarkan diri. Kemudian iblis berjanji, ya Allah niscaya akan kami bangkitkan angan-angan mereka. Yang berangan-angan itu iblis. Ini ada kitabku Al-Quran, kalau kalian mengikutinya tempatnya surga. Baca, pahami, laksanakan Al-Quran, tenang, tentram, damai, senang berbagi, ini budaya penduduk surga. Jadi hidup di dunia ini, sadar atau tidak sadar, kita disekolahkan oleh Allah. Dan dilatih untuk berbudaya penduduk surga. Sekolahnya itu untuk dapat titelnya Muslim, Mukmin, Taqwa. Setiap tingkatan mau naik kelas pasti dapat ujian. Ujiannya adalah rasa. Baik yang tidak menyenangkan maupun yang menyenangkan. Cuma dua aja ujian kita. Jadi rasa tidak senang, rasa senang ini senantiasa. Ya. Jadi kalau kita diuji dengan rasa yang tidak menyenangkan, ini disuruh sabar. Karena tidak menimpa musibah, rasa tidak senang inilah musibah. Melainkan kesalahan orang itu sendiri. Salahnya apa? Terikut iblis dalam pikiran, sehingga ada izin Allah iblis masuk dalam diri kita. Kalau kita mengikuti Al-Quran, maka nikmat Allah yang akan masuk dalam diri kita. Yang disuruh juga cuma dua, doa, usaha. Bahan ujian yang cukup banyak, suami, istri, anak, tetangga, mertua, harta, jabatan, pekerjaan, dan sebagainya, semua bahan ujian. Jadi kalau kita diuji dengan rasa yang tidak menyenangkan melalui bahan ujian, contoh ini, gara-gara si Fulan itu ngomong begitu, dia buat begitu, aku jadi sedih, aku jadi susah. Nampaknya gara-gara si Fulan. Tapi sedih, susah kita itu salah kita sendiri, apa? Terikut iblis dalam pikiran. Sehingga nampaklah ini kesalahan orang lain. Jadi obatnya
minta ampun kepada Allah dengan sabar, sadari kesalahan kita, doakan bahan ujian dengan doa yang baik. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah dia ngomong begitu karena tidak menyadari, ilmunya baru segitu, berikan dia petunjuk, berikan dia rahmat. Ya Allah, apa yang kita butuhkan doakan untuk orang lain itu, karena apa yang kita doakan ke orang lain tanpa diketahuinya itu akan kembali ke kita lebih dahulu. Semakin berat yang kita rasakan dari bahan ujian, maka semakin besar nilainya untuk kita bisa naik kelas. Nah, kalau kita diuji dengan rasa yang menyenangkan, ini disuruh syukur. Alhamdulillah, hari ini Engkau berikan rasa yang menyenangkan. Ya Allah, berikan keberkahannya. Terima kasih kepada Allah dulu, baru kepada yang dilalui. Setelah kehidupan ini, baru jelas amal kita berat kanan atau kiri. Kalau berat yang sebelah kanan, ini adalah orang yang mampu berbudaya penduduk surga, saling menyenangkan, saling menghargai, saling berbagi. Apabila dia beriman kepada Allah dan hari akhir, insya Allah layak letaknya di surga. Sedangkan orang yang dengan amal buruk, berbudaya penduduk neraka, saling menyalahkan, saling bantah, saling melaknat, walaupun dia beriman kepada Allah dan hari akhir, tetap dibakar dulu dalam neraka. Nah, seterusnya kalau kita kita tetap diuji dengan rasa yang dua ini, senang tidak senang, sampai dengan kematian. Yang menjadi sebab mengantarkan kita ke alam berikutnya, yaitu alam barzah. Di alam ini yang kita bawa cuma amal. Apakah amal baik ataupun amal buruk? Kalau amal baik yang kita bawa, yang akan datang adalah sosok yang suaranya, rupanya menyenangkan, menggembirakan. Contoh orang yang suka baca Al-Quran akan datang kepadanya, Assalamualaikum, wahai hamba Allah, ini saya Al-Quran yang engkau baca senantiasa karena Allah. Saya siap melayani, saya siap menemanimu selamanya. Paling setia itu Al-Quran. Datang lagi amal lain, sholat, sedekah, infak, zakat, kebaikan kita kepada keluarga, kepada tetangga, semua menemani. Yang nampaknya 2 kali 1 meter sempit, ternyata bagi orang yang beramal baik, ini seperti taman-taman surga. Jadi kita disenangkan dan digembirakan oleh amal kita sendiri. Makanya setiap kita melakukan kebaikan, jangan pernah berharap kepada orang lain yang kita berikan. Ya. Sedangkan yang dengan amal buruk ini kebalikannya. Sosok yang datang, suaranya, rupanya mengerikan, baunya menjijikkan, tidak ada yang betah di sini. Sehingga minta cepat-cepat kiamat orang di sini. Padahal di sana lebih parah. Begitulah kehidupan yang akan datang. Kalau senang-senang sekali, kalau sakit-sakit sekali. Karena rahmat Allah di dunia ini cuman satu, dibagi untuk semua kehidupan. Sehingga kita bisa berkasih sayang. Hewan tidak makan anaknya itu dari yang satu. Sedangkan yang 99 di sisi Allah nanti. Jadi orang yang cerdas, dia akan mencari yang banyak dan itu kekal. Sedangkan orang yang tertipu dengan dunia, dia akan lalai dengan dunianya. Ya. Tanda-tanda kita ditemani oleh amal baik dalam kehidupan ini bisa kita rasakan. Tenang, tentram, damai, senang berbagi, tidak menyalahkan siapapun. Semua perkara yang terjadi dikembalikan kepada Allah. Kalau tanda-tanda yang ditemani dengan amal buruk, ini kadang-kadang merasa susah, kadang gelisah, kadang sedih, beban, nampak salah orang, kecewa dan sebagainya. Ini berarti ada amal buruk, ini wajib berobat dan bertobat.